wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat Al-An'am ayat 42, 43, 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa wad dharra la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah, di antaranya menyampaikan tadzkirah. Di antaranya tadzkirah itu artinya peringatan. Kaitan dengan itu kita sampaikan rasa berduka untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang meninggal karena bencana ini. Semoga mendapat maghfirah dan rahmat. Dan yang tidak meninggal, semoga diberi kesabaran dan semoga menjadi kafarah atas segala kesalahan-kesalahan. Dan bagi yang terkena musibah bukan mukmin, semoga menjadi peringatan keras bagi mereka dan bisa mengubah sikap hidup. Mudah-mudahan dengan ini menjadi jalan mau beriman kepada Allah. Saya sampaikan ayat ini, intinya adalah Allah akan memberikan tadzkirah, dan tadzkirah disampaikan melalui lisan para rasul. Muatannya adalah kasih sayang, agar mereka yang belum mendengar sampai peringatan dari Allah sekarang menjadi sampai peringatan itu. Dengan peringatan lisan dari Rasul Allah, tidak sedikit orang-orang yang mau menerima, kemudian berpindah dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari amal tholib menjadi amal sholih. Namun tidak sedikit pula orang yang tidak mau menerima peringatan Rasul, malah berbalik menghina, mengejek. Lalu Allah berikan peringatan yang keras berupa bencana, kesengsaraan. Tujuannya adalah la'allahum yatadarra'un, supaya mereka tunduk, supaya mereka tidak takabur,
dan mau memohon kepada Allah. Karena biasanya orang kalau sudah lupa kepada Allah, merasa dirinya lah yang hebat, berhasil karena kemampuan dirinya, lupa kepada Allah. Ia tidak mau sujud kepada Allah, maka Allah turunkan peringatan keras supaya ia menyadari bahwa dirinya tidak berdaya. Satu catatan. Walaupun manusia itu pintar, tapi untuk memastikan apa yang terjadi hari esok tidak tahu. Kalau tahu sebelum terjadi gempa pindah pula tuh. Itu kan bukti kelemahan manusia. Hanya perkiraan begitu. Karena itu hendaklah tunduk, tawadu kepada Allah. Bagaimana cara tawaduknya? Maka di sini peran Rasulullah untuk memberikan uswah, contoh. Seperti di dalam sholat, ketika ruku, badan kita membungkuk, apa yang kita ucapkan? Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Aku ini kecil, aku ini rendah, begitu. Aku ini hina di hadapan yang maha agung. Kemudian kaifiahnya, caranya juga dicontohkan oleh Rasulullah. Punggung kepala lurus, kepala tidak mendengar ke atas, tidak terlalu ke bawah, lurus saja. Kumacana pamenu bongkok ke gitu lempeng nanti dengan dadak lempeng kalau sujudnya ya gitu aja. Istiqomah. Telapak tangan diletakkan di lutut, yang kanan di lutut yang kanan, yang kiri di lutut yang kiri, dan jari tangan tidak dirapatkan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wa farraja asabi'a, dia renggangkan jari tangannya, tidak dirapatkan ketika rukuk. Dan ketika sujud beliau rapatkan jari tangannya. Ada hadis yang menyatakan dikepalkan, tapi tidak sahih. Kemudian turun ke sujud, beliau dahulukan lutut, baru telapak tangan. Dengan jari tangan, jari kaki dihadapkan ke kiblat. Ketika sujud ini telapak kaki ditegakkan, lalu jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat. Telapak kaki kanan dan kiri tidak dirapatkan. Oh, tadilah lurus saja. Gitu. Dan gerakan yang paling rendah adalah sujud. Dan tidak boleh sujud kepada sesama makhluk. Tidak boleh. Nabi mengatakan, jika aku diberi kewenangan membuat aturan sujud, aku akan tetapkan istri sujud kepada suaminya. Tetapi tidak, karena Allah melarang. Tidak boleh sujud kepada sesama makhluk.
Sujud itu kesalah kita tong bedegong. Ya. Karena sujud itu gerakan yang paling merendahkan diri. Kepada siapa sujud itu? Kepada yang maha tinggi. Makanya diucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang maha tinggi, aku rendah sujud di hadapanmu. Nah ini yang diharapkan itu. Maka dengan sujud tawadu kepada Allah, Allah tingkatkan derajatnya. Jika seorang hamba sujud, Allah tingkatkan derajat kehormatannya. Banyak orang yang salah, ingin meningkatkan kehormatan dan derajat bukan dengan sujud kepada Allah. Sujud kepada makhluk itu menghinakan dirinya. Sujud kepada pemimpin itu menghinakan diri, tidak boleh itu. Bagaimana kaitan dengan menghormat? Silahkan, wajar saja, wajar. Sesama manusia, kita menghormat kepada orang tua, kita hormat kepada saudara, kita hormat kepada tetangga dan seterusnya, silahkan. Tapi jangan berlebihan, wajar-wajar saja. Karena tadarruk, tawadu hendaklah kepada yang maha tinggi. Sujud. Kemudian syariat menetapkan ada sujud tilawah, sunat dan tidak muakkadah, tidak pun tidak apa-apa. Ketika kita membaca surat yang ada ayat sajdah, bacaannya ditentukan. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bacaan apa entah? Sekali saja dan tidak disyaratkan suci dari hadas. Tidak disyaratkan menghadap kiblat. Itu namanya sujud tilawah. Tapi tidak muakkadah. Kalau kita berangkat umroh atau haji, biasanya imam kalau hari Jumat sholat subuh, rakaat pertama itu baca ayat saja. Tapi tidak mesti di hari Jumat, hari apa saja, kapan saja. Kemudian ada sujud syukur. Ini juga tidak disyaratkan menghadap ke kiblat, tidak disyaratkan suci dari hadas. Tapi ketika ada rasa gembira yang sesuai dengan syariat sujud, tidak didapatkan bacaan khusus. Ini mah sujud saja, tanda terima kasih. Selesai melaksanakan umroh, berarti bunga sujud silakan. Atau mendapatkan keuntungan dunia, lalu bergembira, senang, sujud, silakan. Iya. Keberhasilan sujud karena hakikatnya itu adalah bantuan dari Allah. Cuma sujud kepada Allah jangan diwadahi dengan kedurhakaan. Ternyata divonis bebas, padahal benar korupsi. Lalu sujud sahwi itu tambah dosa karena salah menempatkan. Datang ke imah, ibu tas balanya tiborma, langsung sujud sahwi, lumayan 100.000 teka tuliskan. Bukan juga bayar lain sujud sahwi.
langsung angkat terakhir menang. Kejerak-jerakan batu mah sujud syukur. Cuma sayang putri itu kejuaraan putri. Kaos pono, celana pono, sujud syukur. Di kamera babu juga bisa. Jadi jangan diwadahi dengan wadah yang sama. Saya sering membuat contoh, walaupun dagingnya bagus, masaknya bagus, gulai itu, tapi wadahnya salah, itu bisa merusak. Walaupun bersih, belum dipakai, karek menang melit, pispot ngeteh, ngeroe, karena wadah yang salah. Pasongkeun ku ibu ka salaki, cek salaki teh meniseungit. Bener, katinggalina mah daging, tapi nu kabayangkeun lain. Ini karena seringkali sujud syukur wadahnya salah. Jangan dalam perkara yang maksiat. Begitu. Kemudian ada sujud dalam sholat, dicontohkan oleh Rasulullah, jangan seenaknya. Karena bukan sekedar sujud, tapi bukti ibadah kepada Allah dan bersyukur. Kita masih diberi sehat, bisa sujud. Sementara yang lain banyak yang tidak bisa sujud. Seperti itu, ya. Kemudian Allah beri keringanan menurut kemampuan yang ada. Dan nanti ada sujud sahwi kalau lupa jumlah rakaat, lupa tahiyat awal, berdiri lanjutkan saja ke rakaat ketiga. Nanti selesai tahiyat sebelum salam sujud 2 kali, lalu salam. Setelah baca tahiyat, boleh juga setelah salam, lalu takbir sujud 2 kali, setelah itu langsung salam. Begitu. Inilah petunjuk dari Allah bagaimana caranya berterima kasih, bagaimana caranya mensikapi peringatan dari Allah. Maka bagi mukmin akan lebih tawadhu. Kemudian juga mungkin nanti oleh PC di koordinir ya. Dan dari kita sudah dari awal saya cek sigap sudah berada di sana. Dan terus menyampaikan bantuan, dan di sana ada koordinatornya supaya tidak acak-acakan. Ya. Ini diserukan seluruhnya karena banyak yang memerlukan bantuan. Dan saya sering kalau di PD dikumpulkan, saya perintahkan PD yang tidak layak jangan diberikan. Lagi dapat musibah ditambah lagi dengan yang tidak layak, itu kan menyakitkan. Bisa kan? Jangan diberikan. Nuk itu mah lain infak tapi nitah micin, kan boleh ya. Jangan sampai yang memberi saja kudu bari peureum, menerima wae kudu bari peureum gitu. Makanya saya perintahkan pilih yang tidak layak dibuang saja, bakar saja. Tapi lumayan tidak usah tuh. Saya kene sakit mah namanya katingali kelek. Saya kene sakit itu mah senade namanya coplok sabelah. Itu janganlah. Ini bagi yang tidak terkena musibah. Jadi inilah peringatan dari Allah. Makanya dalam Quran surat Al-A'la Allah perintahkan Rasul dan semua pelanjut Rasul mengingatkan, fadzakir in nafa'ati dzikr. Berilah peringatan
karena peringatan itu bermanfaat. Kemudian dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir faina dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ada juga yang memberi tafsiran, dan tetaplah memberi peringatan. Karena perubahan sikap manusia itu seringkali terjadi. Hari ini baik, mungkin besok lain. Hari ini tidak baik, mungkin besok baik. Karena itu kita tidak boleh memvonis orang. Jelema kita magi semua benar deh, itu tidak boleh. Selama manusia itu kemungkinan perubahan terjadi. Siapa yang nyangka Umar akan masuk Islam, padahal dia pergi untuk membunuh. Siapa yang nyangka Fudola akan masuk Islam, dia berangkat untuk membunuh. Ketika ditanya mau kemana, jawabnya saya mau membuat sejarah yang tidak terlupakan. Maksudnya membunuh Nabi. Tapi setelah berhadapan dengan Nabi, dapat hidayah. Oleh Nabi langsung ditanya, anta Fudola? Pertanyaannya juga ini, isinya psikologinya tinggi. Fudola langsung menjawab, naam ya Rasulullah, pohon. Kalau ya Rasulullah berarti ngaku Muhammad itu Rasul. Kan orang kafir itu anti mengucapkan itu. Ya Muhammad gitu aja. Ia tidak sadar, setelah itu bingung mau ngomong apa. Salah ngomong. Ini hebat ya psikologi Rasul dalam kondisi seperti itu. Dengan pertanyaan yang ada tekanan di situ, ada pengaruh besar. Anta Fudola? Nah, ya Rasulullah. Cicing gitu teh pokok. Lalu diusap dadanya. Lalu masuk Islam. Tidak pernah saya rasakan begitu segernya dada saya ini setelah diusap Rasulullah. Itu. Nah, karena itu tidak boleh kita memvonis orang ya dengan ucapan mas mal benar deui jelema kitu, apalagi kepada anak. Kamu kapan majikan, ada ya bapak. Begitu juga suami, juga istri kepada suami. Siapa tahu besoknya dia akan. Kemarin saya ngobrol juga, ternyata senang Ustaz abdi teh pada ngilu karena Quran Sunnah. Malah ini jadi pelopor. Nah, cuma katanya kak dah geluh, nah, bencik kasar tu yang mainannya tak kasih Ustaz gitu. Nah, nyarek kue, nyalahkun wes. Dari ayahnya kumaha, gedingan abdi salah gitu. Itu jadi lila-lila memberkat pikir. Dari kaitan dengan jenazah. Kalau orang Persia, Ustaz Persia ngurus kubur juga ngurus bangke. Tapi diperhatikan teu aya nu dibayar. Sedangkan saya itu kan ada memandikan berapa dan lain, ada paket segala macam. Saya pikir cenanya bener Persia mah keur memenang musibah. Ayo kudu masak, kudu hajat. Pikir yang ku abdi benar gitu. Akhirnya dia sekarang jadi pelopor itu ngurus mayit. Siapkan kain kapan sampai dia ngomong, tong ragu-ragu bebe jaka kuring di bantuan. Itu pada yang lain. Tuh dia terjun langsung ngurus, ngemandikan. Siapkan kapan sampai ngubur. Ada yang bertanya sabaraha cenah eta gitu.
2 juta 3 juta tuh pantadina mah gitu bener. Dia jawab ini ibadah. Nah itulah gambarannya. Dan kita yang merasa sudah benar pertahankan, karena godaan banyak. Tidak sedikit pula yang ternyata terpeleset. Nah begitulah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena tazkirah peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kemudian di ayat 44-nya, ternyata tidak sedikit orang yang diberi peringatan lisan, tulisan, masih tetap saja tidak mau berubah. Nanti Allah yang akan mengingatkan dengan keras, tetap muatannya supaya berubah, itu tetap begitu. Tapi banyak yang tidak mau juga. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka sebagai istidraj, sungkunan. Kan sungkunan itu menyuruh tapi isinya melarang. Tinggal hiji deui lauk teh. Cek indungna ka budakna teh sok beakeun kabeh. Keun we bapa maneh mantong. Meuni beuki getol. Beuki sumanget, dasar budak bodoh. Kan itu cek ibu teh dasar budak belegu teu ngarti pisan gitu. Cek salakina teh sok mah balanya deui juh, balanya saepkeun atus. Imit deui wae. Tapi itu pada bapak nama dasar belegu teu kitu, pada ibu paling ke anakna ngomong, nah ari indung manehnya saya tengah tipisan gitu unggul. Datang teh ari mama sebalahnya deui mun aya potongan Pak, itu alasanna teh. Mun promo naon gitu. Nah gitu ya. Ini juga dari Allah itu istidraj. Mestinya mengerti bahwa hakikatnya itu adalah teguran. Keberhasilan itu adalah resikonya makin tinggi jika melupakan Allah. Yang naik tangga makin tinggi itu makin besar resikonya. Keur ngalayan ti bobotna mah teu karasa nyeri. Tapi tak geus keunana itu. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, lalu kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, tidak tahu sebelumnya, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Itu kenyataannya kan. Karena itu kita hendaklah mau menerima peringatan. Karena orang yang tidak mau menerima peringatan pasti hancur, pasti binasa. Itulah hidup. Lempah wae pan urang teh. Sakapeung mah ditajo. Makanya perlu ada peringatan. Perlu ada rambu-rambu lalu lintas karena ada jurang. Ada bahaya, ada lintasan kereta api. Kenapa? Diperlukan itu. Jangan dilabrak saja. Itu bisa celaka. Begitu. Supaya selamat. Kemudian supaya andaikan
terkena bencana, karena bencana itu secara umum kan. Di situ ada orang iman, di situ ada orang soleh. Allah Maha tahu. Walaupun orang yang soleh itu yang meninggal dunia, mungkin tertimpa bangunan, masuk jurang, tapi kembali kepada Allah dalam kesolehan lebih baik daripada di dunia riweuh wae. Udahlah di sana gitu. Kita jangan melihat dohir ya. Ammar bin Yasir itu disiksa oleh Abu Jahal sampai ditusuk besi panas, mati. Ammar berkata kepada Rasulullah, kok begini kenyataannya? Rasul tidak bilang, karena pada saat itu kondisinya, psikologinya ya, kurang baik. Ini hebatnya Rasul, diam aja. Nah setelah itu terpikir baru, ternyata ini kasih sayang Allah. Daripada di riweuh wae, mending tuh di surga begitu. Keuneuh mah jasad mah kan rek dikubur, aya anu ragrag, aya anu kaduruk itu mah jasad, tapi ruh sudah di sana. Dalam kasih sayang Allah, malaikat berkata, "Nam, solihah, tidurlah dengan nyenyak." Sampai hari dibangkitkan, kalau ditanya berapa lama kamu tidur? Sehari atau setengah hari, bahkan kunikmat gitu kan, waktu tidak terasa. Ada yang mendapat azab di sana lebih berat. Saya naik kereta api kan ke Surabaya 12 jam. Dan biasa sakedeung tuh nejo nepi deui we. Coba minggu hareupna naik di kana kereta api, bisa asa 3 poe. Perasaan dari nu kahiji mah ini teh ngareneng jeung geulis peuh. Lebih asa terek ya. Lebih asa sakedeung. Lebih asa lebar. Ya. Hari minggu hareupna ngareneng jeung nini. Geus kesel teh geura tepi. Ya. Begitu ya. Lalu bagaimana cara merealisasikan, mensikapi peringatan dari Allah ini? Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dengan peringatannya. Dan ketika mendapat musibah berdoalah, Allahumma ajirni fi musibati wahluk li khairan minha. Ya Allah, semoga Engkau beri pahala aku dari musibah ini. Karena musibah tamat temenang ganjaran, karena sikap salah. Terima menang musibah malah jadi azab. Fi musibati wahlufli, semoga Engkau ganti bagiku khairan minha, yang lebih baik dari itu. Kemudian bersabar, terima ini putusan dari Allah, dan tetaplah sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan mendapat musibah. Salat tidak boleh tinggalkan. Sebagaimana kewajiban kita, saya sering mengingatkan, dan saya juga kepada yang mau ke sana ingatkan kalau mereka lupa salat. Walaupun dalam keadaan musibah kan, sholat tetap kudu begitu ya. Jangan sampai melupakan tugas. Dan untuk kita bersyukur tidak tertimpa musibah dohir, dan kita tetap menjaga memelihara diri, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kita laksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, bagi yang ada berkemampuan, hendaklah siap membantu mereka. Yang nanti melalui pimpinan jamaah, pimpinan cabang,
Nanti disalurkan, tapi saya mohon di PC-nya juga udah dipilah ya, pilah yang layak saja. Kemungkinan juga perlu makanan yang bertahan lama. Sudah kita siapkan pos di sana karena ada juga berita di jalan sudah dipegat ya. Kita tidak bisa menyalahkan karena merasa saya ini musibah, itu masalahnya. Ibu kurang tegot kalah melotot lah. Boga rasa kuring teh menang musibah ayah hakna, itu masalah. Makanya kita buat pos-pos di sana insyaallah ya. Jadi saya harapkan tidak berangkat pribadi-pribadi sana, tapi melalui jami ini untuk supaya lebih tertib lagi. Karena petugas sudah ada di sana, di mana yang paling layak. Kalau makanan hari ini kemana, ada pakaian atau ada uang, dan gitu ya. Kemudian terakhir, saya ingatkan juga seperti Rasulullah terus mengingatkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan Allah. Kalaulah napas ini hanya jarak satu telunjuk aja, satu jari di sini harus stop, bisa apa? Nah begitulah. Sekarang banyak yang di rumah sakit karena musibah, ada juga musibah karena sakit saja. Kita bayangkan berbaring di rumah sakit. Ada lagi yang sulit bernapas, mesti pakai oksigen, selang karena hidung, karena baham, seminggu saja berapa bayar. Kita bebas sehat, kenapa disuruh salat saja 2 rakaat tidak mau? Salat subuh, gitu ya. Ini peringatan harus terus. Seperti rambu lalu lintas di pinggir jalan kan tidak dicabut. Terus ini karena diperlukan sepanjang perjalanan itu. Rambu lalu lintas itu diperlukan sepanjang perjalanan itu. Sampai mati. Sampai dalam keadaan sakaratul maut. Harus diingatkan. Karena diharapkan akhir ucapan itu la ilaha illallah. Kaitan dengan hukum nanti ya. Karena nanti muncul pertanyaan, bagaimana yang ditemukan jasadnya tapi dalam keadaan darurat? Ya. Atau mungkin ada jenazah sudah tidak mungkin dimandikan, kapangi ke alat berat itu langsung di ruangan. Bagaimana kalau yang ditemukan 2, 3, 4 salat mayitnya, bisa tidak dijajarkan? Lalu bagaimana kalau mayitnya itu ada yang laki-laki dan perempuan? Barengkeun salat mayitnya. Nah itu nanti ya. Sudah kami putuskan, andaikan dalam keadaan darurat tidak mungkin dibungkus dimandikan, ya sudah saja. Karena itu kan jasad, ruhnya sudah sana. Kita tidak mensalati karena sudah. Saya diminta kemarin, Ustaz mau salat gaib setiap Jumat, saya bilang enggak. Karena tidak dicontohkan. Salat gaib itu cuma sekali Rasul mencontohkan, yaitu ketika Raja Habasha meninggal di sana di Ethiopia. Tidak ada yang menyalatkan, ya salatkan. Kalau sudah ada yang nyalati ya udah. Tapi berdoa terus. Seperti tadi intinya 2 bagi yang meninggal itu. Mintakan ampunan dan rahmat cuma 2. Intinya mau ditambah yang ini silakan, tapi intinya itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau dengan bahasa Arab itu bahasa nahwu itu bisa memaksakan maneh. Iya, semoga mereka mendapat ampunan dan rahmat itu. Nah, kalau terjadi, karena ini banyak nanti yang
sudah mungkin kelihatan tapi sulit untuk diangkat, ya udahlah pakai beko langsung itu disiapkan itu di ruang, nggak apa-apa, jangan banyak protes karena memang sudah begitu kondisinya. Nah kemudian kalau ada didapatkan 3-4 orang menyala tanah, ya jajar kenue seperti biasa saja. Kalau yang di depan kita mayit laki-laki, kita berdiri di mana? Kalau yang di depan kita mayit perempuan, kita berdiri di mana? Kalau ada laki-laki perempuan, didahulukan yang laki-laki, baru yang perempuan, gitu ya. Itulah kalau kita menengok sana mungkin ada yang menyarati syarat mayit, silakan. Tapi di sini kan perlu kehati-hatian. Karena yang mati dengan bencana ini kan tidak muslim saja. Mungkin ada kafir. Sedangkan mensalati jenazah kafir tidak boleh. Mendoakan supaya mendapat magfirah dan rahmat tidak boleh. Sudah selesai, itu nggak bisa. Seperti Nabi dilarang mendoakan, memohon ampunan untuk ibu bapaknya. Ibrahim juga dilarang, udah selesai itu. Nah begitu ya. Kalau yang masih hidup orang kafir, ya kita mohon semoga mendapat petunjuk. Tapi kalau mati, kita tidak boleh mensalati, tidak boleh mendoakan, memohonkan ampunan. Ini mudah-mudahan jadi tadzkirah. Sekali lagi saya berharap agar tidak menyalurkan bantuan perorangan sana, nanti acak-acakan. Lebih baik melalui jamiah. Kita sudah siap posko di sana, tahu diarahkan kemana, begitu ya. Bagi yang mau, tapi catatan makanan bisa, yang bertahan lama kan ada. Kemudian pakaian silakan karena dibutuhkan anak-anak, orang tua, tetapi tolonglah yang layak dipakai. Makanan yang layak dimakan atau dengan berupa uang silakan. Jadi nanti ya insyaallah ada koordinatornya. Sampai di sini saja. Insyaallah ketemu lagi di Sabtu yang akan datang.